Dua guru besar profesor Universitas 11 Maret diberhentikan. Katanya sih karena mengungkap korupsi 57 miliar. Tapi ini pasca pemilihan rektor, beliau menjadi wakil ketua Majelis Wali Amanah. Apakah memang karena membongkar korupsi, atau ada sebuah politik yang ada di kampus, atau memang dia melanggar kode etik? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalau kita mendengar kalimat ketidakadilan, pasti akan melawan. Tetapi berbeda kalau memang itu perlu dilakukan dan dia membela. Hasan Fauzi, mantan wakil ketua Majelis Wali Amanah di Universitas 11 Maret, diberhentikan dari profesornya diberhentikan, 2 orang profesor. Kemudian dia mengatakan, ini karena saya membongkar korupsi 57 miliar. Tapi apakah itu benar? Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi dengan UNS dan apa yang terjadi dengan pencopotan gelar profesor, guru besar. Pertama kita baca di this way. Gelar profesor 2 dosen UNS dicopot Menteri Nadiem. Ngaku bongkar korupsi 57 miliar. Oh, ini ngeri kalau betul-betul terjadi. Selanjutnya kita baca di Tribun Kaltim. Nasib 2 guru besar UNS, gelar profesor dicopot Nadiem Makarim karena bongkar dugaan korupsi 57 miliar. Judulnya hampir sama ya, karena tema membongkar 57 miliar. Kemudian kalau kita lihat di Kompas, gelar profesor 2 guru besar UNS dicopot karena pelanggaran disiplin rektor langsung dari Pak Menteri. Oh, ini berbeda judulnya. Ini karena langgar disiplin. Kemudian di Kompas lagi, buntut Nadiem Makarim copot gelar profesor 2 guru besar, rektor UNS dituding tutupi kasus korupsi 57 miliar. Seksi sih, membongkar korupsi, kemudian diberhentikan, atau sebaliknya, seksi. Temanya memang seksi. Kemudian kalau kita lihat di Metro TV News, guru besar UNS dicopot diduga akibat bongkar dugaan korupsi. Nah ini, diduga loh ini. Kemudian yang terakhir di CNN Indonesia, 2 ex guru besar UNS lapor ke Gibran soal dugaan korupsi. Kalian pilih yang mana? Oke, kita baca yang pertama di Tribun, kemudian kita lanjut dengan yang ada di TV Metro Kompas. Di Tribun Kaltim, judulnya nasib 2 guru besar UNS, gelar profesor dicopot, Nadiem Makarim karena bongkar dugaan korupsi 57 miliar rupiah. Tribunkaltim.co, nasib 2 guru besar Universitas 11 Maret, Surakarta, gelar profesor dicopot, Mendikbudristek Nadiem Makarim karena membongkar dugaan korupsi. 2 guru besar UNS yang dicopot, gelar profesornya yakni Hasan Fauzi sama Triatmojo. Hasan Fauzi 61 tahun, Triatmojo 60 tahun. Hasan Fauzi dan Triatmojo adalah mantan wakil ketua Majelis Wali Amanah dan mantan sekretaris MWA UNS. Oh, ini kan keren ya. Jabatan dari jabatan yang keren, tapi kemudian malah menjadi petaka. Pencopotan gelar Profesor Hasan Fauzi dan Triatmojo ini tertuang dalam surat keputusan Kemendikbud Ristek nomor 29985 garing bla 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 tertanggal 26 Juni 2023. Surat keputusan berisi penjatuhan hukuman disiplin, pembebasan dari jabatan sebagai guru besar menjadi pelaksana tenaga pendidik. Oh,
menjadi tendik. Karena kalau ngomong dosen itu pensiunnya 65, kalau tendik itu 60 atau 58. Kalau guru besar ya 70, bisa 75 kalau emeritus. Ya, kalau menjadi tendik ya langsung, karena 60-61 ya langsung pensiun. Pencopotan digelar Profesor Hasan Fauzi maupun Triatmojo itu juga berdampak keduanya harus pensiun lebih cepat 10 tahun. Setelah diberhentikan sebagai guru besar dan wakil ketua Majelis Wali Amanah Universitas 11 Maret, seperti dilansir dari metrotvnews.com, Hasan Fauzi menyebut dirinya dicopot karena berani membongkar dan melaporkan dugaan korupsi sebesar 57 miliar yang terjadi di UNS. Patut diduga melanggar disiplin dan melakukan penyalahgunaan wewenang. Jika melanggar disiplin yang mana? Jangan yang kami lakukan adalah tugas MBA. Kalau dikaitkan dengan tugas profesor dan akademik kami tidak ada masalah. Jadi ada ketidaksambungan antara tugas kami sebagai MBA dikaitkan dengan kinerja. Dalam posisi sebagai Wakil Ketua Majelis Wali Amanah UNS, Hasan menegaskan dirinya dan beberapa sivitas kampus sudah melakukan berbagai langkah untuk mencegah tindak korupsi. Hasan juga memastikan pihaknya memiliki bukti lebih detail soal dugaan korupsi yang berada di UNS. Bahkan dirinya menilai ada hal besar yang ditutupi dan berujung pada pembekuan MWA UNS atau UNC. Ada hal yang besar ditutupi terkait korupsi katanya. Hasan Fauzi mengaku tak habis pikir dengan hasil yang dialaminya. Kemudian kalau kita melihat di Kompas, ini judulnya berbeda. Kita lihat, gelar Profesor 2 Guru Besar UNS dicopot karena pelanggaran disiplin. Rektor langsung dari Pak Menteri. Nah, ini berita yang harus berimbang. Sulukmas.com, Rektor UNS Jamal Wiwoho menanggapi pencopotan gelar Profesor mantan Wakil Ketua Majelis Wali Amanah UNS Hasan Fauzi dan mantan Sekretaris MWA UNS Triatmojo. Pencopotan gelar Profesor dilakukan oleh Kementerian Pendidikan sebagai hukuman disiplin pada peraturan pemerintah tentang disiplin PNS. Disiplin PNS. Alasan-alasan diketahui hukuman disiplin secara khusus yang menanggapi kementerian. Jadi saya luruskan, beritanya yang memberi hukuman disiplin langsung dari Pak Menteri, bukan dari Rektor UNS, kata Jamal dalam konferensi pers di Solo. Menurut Jamal, sebelumnya Hasan Fauzi dan Triatmojo dipanggil untuk klarifikasi ke Kemendikbud pada 14 April. Pemanggilan mereka terkait pemilihan rektor periode 2023-2028, namun mereka tidak hadir. Tidak hadir. Ini mungkin disiplin maksudnya. Kemudian pada 28 Maret, Kemendikbud Ristek mengundang mereka kembali untuk klarifikasi. Mereka pun akhirnya datang memenuhi undangan tersebut. Materi pemeriksaan tentu tidak dalam kapasitas UNS, karena diperiksa di Jakarta, tidak di sini, dan ditandatangani berita acara yang bersangkutan. Hanya saja, kata Jamal, jika dalam aturan, hukuman mengenai disiplin PNS itu ada 3 macam. Hukuman disiplin ringan, menengah, dan berat. Ini adalah hukuman disiplin berat. Hukuman disiplin berat ini masih diklasifikasi lagi menjadi yakni 3, yakni 1, disiplin yang berat, diberhentikan dengan tidak hormat. Kedua, diturunkan dari jabatan menjadi pelaksana. Kemudian ketiga, diturunkan jabatan fungsional setingkat di bawahnya selama 12 bulan. Jadi 2 orang itu dijatuhi hukuman disiplin level 2. Itu turun jadi pelaksana seperti tendik, maksimal usianya 58 tahun. 58. Karena bersangkutan di atas itu, kemudian berlaku pensiun. Wakil Rektor Bidang 2, Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia UNS, Mukhtar mengatakan, pencopotan gelar Profesor Hasan Fauzi dan Triatmojo bermula dari adanya surat keputusan Menteri tentang penjatuhan hukuman disiplin tertanggal 26 Juni. Saya ambil SK-nya pada 4 Juli dan kami serahkan bersama Ketua SPI
tanggal 6 Juli. Ada SK baru lagi setelah itu karena dalam klausul itu poin ketiga bahwa SK jabatan pelaksananya akan dikeluarkan sendiri. Terpisah mantan Wakil Ketua Majelis Amanah Hasan Fauzi mengatakan akan mengajukan keberatan dan gugatan ke PT UN setelah gelar profesornya dicopot oleh Mendikbud PT UN. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran melawan ketidakadilan. Jelaskan ada perbedaan cara informasi dan kemudian kita baru ketemu, oh jadi temanya dalam bahasa Kemendikbud itu adalah penegakan disiplin. Kalau dalam bahasa Hasan Fauzi itu karena dia mengungkap 57 miliar korupsi. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, bahwa kalau saya sih agak iman ya, sebuah kampus yang besar seperti UNS, kemudian 2 guru besarnya dihilangkan. Karena bagaimanapun guru besar itu sebagai simbol dunia akademis dan dibutuhkan oleh kampus, fakultas, ataupun prodi. Ketika dia diberhentikan bukan karena pensiun, maksudnya pensiun normal, tapi diberi hukuman level 2, diturunkan menjadi tendik, sehingga ketika beliau Hasan Fauzi umur 61, pada seharusnya pensiunnya itu kalau tendik itu menjadi 58, akhirnya yang bersangkutan menjadi harus pensiun sebelum beliau selesai. Jadi 61 Hasan Fauzi, 60 Tri Atmojo. Jadi kalau menurut saya kampus pasti membutuhkan itu. Tapi kemudian yang kedua, ini masalahnya kalau dalam bahasa kementerian, disiplin PNS. Apakah hal ini kemudian bisa segera kemudian diputuskan? Ini memang perlu ada penjelasan ya. Disiplin yang seperti apa? Apakah karena pada tanggal 24 Juni dipanggil, Juni atau April tadi, kemudian tidak datang, ketika dipanggil oleh kementerian, dipanggil oleh kementerian, kemudian tanggal 26 Juni, kemudian juga tidak hadir. Maksudnya hadir tapi kemudian langsung diberhentikan. Apa maksud dari proses itu semuanya? Karena kalau kita melihat di informasi ini, beliau sebetulnya hadir pada 26 Juni, tetapi selanjutnya itu memutuskan bahwa Pak Hasan Fauzi sama Pak Tri diberhentikan. Oh, 28 April bukan Juni, bukan 28 April. Awalnya pada 14 April pemanggilan pertama, 28 April pemanggilan kedua. Kemudian dia datang tapi kemudian diberhentikan. Seberapa besar sih? Kalau menurut saya kalau ini diberhentikan karena pada waktu pertama tidak hadir, memang temanya agak sensitif ya. Karena mungkin hubungannya dengan tema pembinaan rektor atau mungkin yang lain. Coba nanti diklarifikasi. Tapi kalau tentang disiplin, apa sih maksudnya disiplin? Disiplin itu hubungannya dengan proses ketika dia menjadi pengajar, atau karena dipanggil seperti itu, atau yang lainnya. Itu selanjutnya, apa yang menjadi atau yang ditempuh oleh Pak Hasan Fauzi katanya mau PT UN kan, itu adalah jalan yang terbaik ya, mencari keadilan. Tetapi ketika dalam proses hukum itu menurut saya sementara ya tetap diberikan kesempatan untuk sebagai ASN sampai kemudian ada putusan hakim. Karena bagaimanapun pemberhentian memang ini agak berbeda dengan lainnya. Ini memang sebenarnya awalnya tidak diberhentikan, dia diturunkan, dihukum level 2.
Jadi dia seharusnya pensiun itu kalau profesor 70, tapi karena menjadi teknik pelaksana tugas menjadi 58, jadi langsung otomatis pensiun. Jadi bukan diberhentikan tapi pensiun karena diturunkan. Nah, tapi di sini adalah ada proses hukum yang mau ditempuh. Menurut saya ini perlu ada semacam duduk bersama supaya tidak menjadi presiden buruk di tempat lain. Jadi ya kita ngomong terkait dengan kekuasaan itu kan selalu berubah ya. Jangan sampai ini menjadi semacam hal yang dicontoh untuk yang lain. Dan memang ketika tampil Majelis Wali Amanah di satu sisi itu kan menyenangkan, tapi dari satu sisi memang membahayakan seperti ini. Jadi menurut saya solusi yang kedua adalah perlu ada semacam duduk bersama dan diberi penjelasan apa sih penyebabnya. Kemudian yang ketiga, semoga ke depan tidak ada tema-tema yang sensitif selanjutnya. Pemilihan rektor. Pemilihan rektor yang pasti kalian juga bisa memahami. Ya, berbicara pemilihan itu politis. Tapi kalau menggunakan kekuasaan untuk taruhlah sampai memberhentikan, itu menurut saya kok kurang elok ya. Bahwa kalah menang dalam proses pemilihan itu biasa, tapi sampai kemudian menjadikan seseorang itu sampai berhenti, menurut saya kok kurang elok ya. Tetapi panggilan untuk dunia akademis itu yang sebenarnya dibutuhkan, kecuali yang bersangkutan itu memberikan sesuatu yang di luar keilmuannya. Dia membuat temuan yang tidak masuk akal misalkan, nah itu kemudian baru. Tapi ini sehingga menurut saya ke depan semoga tidak ada pemilihan rektor yang mengakibatkan korban. Meskipun dalam penjelasan tadi memang ada berbeda, yang satu mengatakan bahwa ini karena mengungkap korupsi 57 miliar, tapi yang satu adalah disiplin PNS. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sekali lagi, ini sebuah tragedi di dunia pendidikan. Semoga dunia pendidikan tidak diintervensi dunia politik. Meskipun kalau pemilihan itu ya wajar, tetapi jangan sampai hal yang like and dislike itu muncul. Menang kalah dalam pemilihan rektor itu biasa. Siapapun itu harus bisa legowo. Semoga tidak merembet ke kampus lainnya, dan semoga keadilan hadir seandainya Hasan Fauzi melakukan PT UN yang sebenarnya. Dan kalau nanti putusan PT UN harus dihormati karena itu adalah putusan hukum. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.